Amin. Oke, thank you. Hari ini kita akan diberkati dengan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Besi. Maaf ya Pak Pendeta kalau saya salah baca. Nama lengkap Pendeta Besi Sokindruru. Nama panggilannya Pendeta Besi. Pendeta ini adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Tamat sarjananya dari filsafat di UNAI tahun 2015. Saat ini pendeta melayani di Jemaat Melati Pekanbaru tahun 2015 sampai 2018 melayani di Jemaat Melati Pekanbaru, terus melayani juga di Pulau Rupat, Selat Malaka tahun 2018 sampai 2021. Melayani sebagai Gembala Distrik di Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 sampai sekarang, menikah tahun 2017 dengan Rusmian Manalu dan dikaruniai seorang putra bernama Genesis Praosi Ndruru. Saat ini kita akan tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Besi. Silakan Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi hamba-hamba Tuhan yang mengabdi di sekolah Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, para hamba Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Sabar Simbolon yang telah memberikan kesempatan dan kepada para pemimpin yayasan dan juga para kepala-kepala sekolah. Izin saya share screen. Ini adalah sekolah yang luar biasa juga ya. Oke. Baik. Selamat pagi kepada Ibu Direktur Iin Sarining Tias, Kepsek TKSD Ibu Elizabeth Retnosasi, dan Kepsek SMP Ibu Asni Bangun, dan Kepsek SMA Bapak Jamin Siregar. Ini Bapak atau Ibu ya? Bapak ya? Baik. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Pemimpin yang Dipimpin Tuhan. Jadi masing-masing kita yang ada dalam Zoom ini adalah pemimpin. Guru-guru adalah pemimpin. Para pendeta adalah pemimpin. Apapun jabatan kita di dalam pekerjaan pelayanan ini, kita adalah pemimpin. Baik kita direktur, kepala sekolah, wali kelas, atau guru biasa, atau staf, kita adalah pemimpin di bidang kita masing-masing. Apalagi di bidang pendidikan, kita punya tanggung jawab yang lebih. Sebagaimana Pendeta Sabar Simbolon melayani juga di sekolah, saya juga pernah melayani di sekolah di perguruan Advent Pekanbaru pada awal-awal melayani sebagai pra-intern, dan itu luar biasa pelayanan bersama dengan guru-guru, mendidik anak-anak, membawa mereka kepada keselamatan. Maka kita harus sadar bahwa diri kita adalah seorang pemimpin, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita sebagai pemimpin, kita harus dipimpin oleh Tuhan, supaya pelayanan kita berhasil di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar kepada seorang tokoh Alkitab, seorang pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan adalah yang memegang tongkat estafet kepemimpinan Musa, yaitu Yosua. Saudaraku yang kekasih, dalam Yosua pasal yang pertama kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai nanti ayat yang ke-8. Seorang pemimpin yang pertama itu harus siap
melaksanakan amanat Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Para Bapak Ibu guru yang kekasih, pada pagi hari ini kita adalah seorang pemimpin dan kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Dan seorang pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, kita harus siap melaksanakan amanat Tuhan dalam kehidupan kita. Yosua adalah seorang pemimpin yang siap melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan amanat Tuhan di dalam kehidupannya tanpa menunda-nunda waktu. Tuhan katakan kepada Musa, kepada Yosua, maksud saya, Yosua, saya akan berikan kepadamu ke dalam tanganmu tongkat estafet ini dari tangan Musa ke tanganmu. Oleh karena Musa sudah selesai masa pelayanannya dan engkau, katakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi amanat Tuhan kepada Yosua diberikan Tuhan kepadanya. Dia berkata, Yosua, engkau harus bersiap sekarang, bukan besok, tetapi sekarang. Salah satu pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan harus mau melaksanakan tugas itu secepat mungkin tanpa menunda-nunda waktu. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Bapak Ibu yang kekasih, Bapak Ibu guru, para pemimpin, kita adalah Yosua Modre. Kenapa? Karena kita punya anak didik yang siap dan harus diseberangi menuju tanah Kanaan sorgawi. Yosua sedang memimpin bangsa yang besar, tetapi mereka belum sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita masing-masing adalah Yosua yang membawa, yang memegang tangan anak-anak didik kita menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan sorgawi yang telah dijanjikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu memegang, membawa, menuntun anak-anak itu, baik dari TK, SD, SMP, SMA, kita membawa mereka ke tanah Kanaan atau ke tempat yang telah Tuhan janjikan. Itulah kerajaan sorga. Jadi tanggung jawab kita adalah membawa mereka menyeberangi sungai Yordan ke tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah bekerjalah sesuai petunjuk Tuhan. Bapak Ibu guru, kita adalah seorang pemimpin, maka mari kita bekerja sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengutus Yosua untuk berangkat sesegera mungkin menuju tanah Kanaan, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa petunjuk Tuhan itu terukur adanya. Ketika kita melayani, maka harus terukur, harus ada batas-batasnya. Ketika kita melayani, maka kita harus melayani sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan juga aturan-aturan dalam organisasi kita. Jadi kita harus bersiap tanpa menunda, tanpa berpikir panjang. Kita ikuti saja apa yang Tuhan katakan dan kemudian kita harus terukur. Kenapa? Karena Yosua diperintahkan untuk sampai ke tanah Kanaan sesuai dengan batas-batas yang disampaikan atau yang diberikan oleh Tuhan.
Yang berikut Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mau mengutus kita melakukan sebuah pekerjaan pelayanan, jangan bimbang dan jangan takut. Kenapa? Karena jaminan keselamatan kepada seorang pemimpin ada di tangan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melakukan sebuah pelayanan di sekolah Tuhan di Jakarta, di Dharma Putra, maka Tuhan berkata, aku akan memegang tanganmu. Aku akan memimpin engkau. Keselamatan ada di tanganku, kata Tuhan. Aku, Allah, akan menyertai engkau. Yosua pasal 1 ayat yang kelima berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan kepada kita yang mau melakukan pekerjaan pelayanan ini. Di sekolah, di kelas, ketika kita mengajar, atau ketika kita melakukan aktivitas yang lain, ingatlah setiap saat bahwa saya sebagai seorang kepala sekolah, saya sebagai seorang direktur, saya sebagai seorang guru, saya sebagai seorang staf, dan lain sebagainya. Penyertaan Tuhan akan menjadi bagian saya hari ini juga. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan ditunda juga, tetapi hari itu juga Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Bagian yang kedua, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu? Sebagai manusia biasa, kadangkala terjadi kekhawatiran, tawar hati di dalam hati seseorang, di dalam hati seorang pemimpin, di dalam hati seorang guru. Ada tawar hati, ada kegelisahan. Apakah saya bisa mengerjakan tugas ini? Apakah saya bisa menyelesaikan tugas pelayanan ini dengan baik? Apakah saya bisa mendidik anak ini seperti yang diharapkan oleh orang tua? Maka Tuhan katakan, jangan takut ketika kita memulai pekerjaan itu, ketika kita dipercayakan oleh orang tua untuk kita didik anak-anak mereka di sekolah kita, maka Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, percayalah kepada Tuhan. Engkau akan memimpin bangsa ini, katanya. Engkau akan memimpin anak-anak itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Engkau akan memimpin anak-anak itu menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, menjadi pribadi yang memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka akan memiliki janji itu, yaitu tanah Kanaan sorgawi. Itu adalah misi gereja kita yang paling utama. Ya, itu adalah misi gereja kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah kuatkan hati kita, teguhkan hati kita dalam pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan. Tetapi ada satu pesan lagi yang lain, bagian yang kedua ini. Tuhan katakan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah kita memiliki ambisi yang lain atau misi yang lain selain misi Tuhan. Karena ketika kita memiliki misi yang lain, memiliki pemikiran yang lain, maka bisa saja kita gagal dalam kepemimpinan kita. Fokus kita adalah memegang tangan anak-anak, membawa mereka menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, yaitu kerajaan sorga. Itu saja yang menjadi tujuan kita sebagai guru dan pemimpin-pemimpin dalam organisasi ini. Bagian yang ketiga adalah seorang pemimpin harus menjadikan firman Tuhan menjadi dasar kepemimpinan yang berhasil di dalam kehidupan kita. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan hal ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat yang ke-8. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu adalah menjadi pondasi kepemimpinan kita untuk berhasil. Tanpa dia merenungkan firman Tuhan, Yosua tidak akan sampai ke tanah Kanaan itu. Yosua tidak akan bisa membawa bangsa Israel menduduki tanah perjanjian Allah. Saat ini, ketika Bapak Ibu guru menjadikan firman Tuhan hal yang utama dalam pelayanan sebagai guru, maka kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Maka kita akan bertindak hati-hati di dalam kepemimpinan kita. Ketika kita melakukan disiplin kepada anak-anak, maka kita akan mendisiplin mereka dengan hati-hati. Oleh karena apa? Karena kita mendisiplin mereka dengan kasih, bukan dengan kebencian. Sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Saudaraku, bagian yang keempat adalah bagian yang terakhir dalam renungan kita pada pagi hari ini. Ada penegasan kembali jaminan keselamatan kepada Yosua. Kadangkala kita sebagai manusia, walaupun Tuhan sudah berikan jaminan, kuatkan dan jangan tawar hatimu, tapi kadangkala kita memiliki kadangkala kita berasa bahwa apakah benar yang Tuhan katakan ini? Betulkah Tuhan, saya harus memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan? Betulkah Tuhan, kami bisa sampai ke sana dengan selamat? Maka oleh karena Tuhan mengetahui hati manusia, maka Tuhan kembali mengucapkan kalimat ini hampir sama di ayat yang ke-9 kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah janji Tuhan yang pasti kepada Yosua dan janji Tuhan juga yang pasti kepada kita pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sangat familiar dengan lagu ini, ya, dari lagu Sion edisi baru nomor 88 yang berjudul Tuhan peliharakan. Ya, saya tidak pandai bernyanyi, tetapi ini adalah liriknya, ya. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Ini adalah janji kepada Yosua. Ini juga adalah janji kepada saya dan kepada kita semua yang mau bekerja, melayani, menjadi pemimpin. Maka Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berikan jaminan keselamatan di tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan kuatkan, memberikan hikmat kepada Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas pelayanan kita masing-masing. Sebagai yang terakhir adalah jangan kecut dan jangan tawar hati. Ketika seseorang dalam masalah yang besar, seringkali mereka berkata, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak ada. Jangan sampai itu terjadi dalam hati kita, seberat apapun beban kita. Maka jangan kita berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada. Kenapa ada masalah dalam hidupku? Mungkin bukan di sekolah ada masalahnya, tetapi di rumah kita, di tetangga kita, di mana saja kita berada, sehingga kita berat melakukan pekerjaan kita di sekolah. Maka Tuhan katakan jangan kecut dan jangan tawar hati. Karena tawar hati hilang, ya. Karena tawar hati Bapak Ibu atau saya bisa hilang rasa sensitivitas rohani kita. Sehingga kita lupa Tuhan. Karena ada musuh, ada tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Ini ada lagu Harap Allah beserta kamu. Ini adalah sebuah doa yang kita berikan kepada seseorang. Dan doa ini juga akan menjadi bagian kita. Harap Allah beserta kamu.
pimpin kamu setiap hari. Bapak Ibu guru yang ada di Dharma Putra Advent di Jakarta, harap Allah beserta kamu. Hai para direktur, para kepala sekolah, harap Allah beserta kamu, pimpin kamu setiap hari, dan menggembalakan kamu sampai kita bertemu lagi. Ya, saya kurang tahu kapan kita mau bertemu ya. Ya, mungkin di Kanaan surgawi yang Tuhan berikan. Bertemu ini adalah sebuah alunan, sebuah doa yang disampaikan. Kenapa? Karena yakin, karena pasti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu guru yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jadilah pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan. Jadilah pemimpin yang percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan beserta kita. Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kita hikmat. Tujuan kita hanya satu. Tujuan sekolah Dharma Putra Advent Jakarta, mendirikan sekolah itu adalah menjadikan sekolah itu wahana untuk melatih diri, untuk mempersiapkan diri, dan memegang tangan anak-anak yang telah dipercayakan kepada kita, membawa mereka menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan sorgawi. Itu harus menjadi bagian daripada kehidupan kita setiap hari. Selagi kita ada di dalam sekolah itu, maka tugas kita yang utama itu, tujuan kita yang utama itu adalah membawa anak-anak didik menyeberangi sungai Yordan dan sampai kepada tanah Kanaan. Kiranya Bapak Ibu sekalian menolong kita, ya, sebab seorang pemimpin harus siap melakukan tugas dari Tuhan tanpa menunda waktu dan bekerja sesuai petunjuk Tuhan. Tuhan adalah jaminan hidup seorang pemimpin. Karena kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi kalau firman Tuhan menjadi pedoman hidupmu, sehingga engkau bertindak hati-hati dan hidupmu akan berhasil. Itulah yang disebut pemimpin yang mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan selalu melindungi, mengulangi janjinya kepada kita. Allah mau agar kita tetap kuat dan tidak tawar hati, sebab Allah beserta dengan kita. Yang terakhir, jadilah seperti Yosua, mau dipimpin oleh Tuhan, mau menggunakan firman Tuhan sebagai landasan hidupnya, dan pada akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Selamat bertugas melayani kepada umat-umat Tuhan yang ada di Dharma Putra Advent. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian, menolong para hamba Tuhan yang menaungi sekolah ini. Kiranya sukses terus, dan kita akan melihat bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak kita, murid-murid akan sukses di dalam pendidikan mereka. Tapi yang paling penting, mereka akan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itulah kerajaan sorga. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Terima kasih banyak Pak Pendeta Desi. Sungguh menguatkan kita pada pagi hari ini, karena kita semua sebagai pemimpin harus tetap menjadi orang yang bijak dan selalu diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dengan kebijakan manusia, tapi harus tetap melalui firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk doa tutup, kami tetap meminta Pendeta Besi untuk mendoakan kami. Adapun beberapa